Saat ini Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang membawa kesembuhan dan pemulihan. Selamat mendengarkan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Saya senang sekali Pendeta Yohanes Suprandono menjumpai saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa saat ini saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Namun jika saudara saat ini sedang menghadapi pergumulan, maka saudara tetap dengarkan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini justru akan menuntun saudara untuk masuk di dalam kehidupan yang berkemenangan. Ada teman-teman saya yang kemarin menyaksikan bagaimana mereka dalam pergumulan yang berat, dan Tuhan menolong mereka. Dan mereka bisa bernyanyi betapa mengagumi cara Tuhan dalam mencintai kita, mengagumi cara Tuhan dalam memperhatikan hidup kita. Bahkan ketika dalam proses-proses kehidupan kita di titik rendah sekalipun, Tuhan hadir di sana dan mengangkat kita. Karena itu saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kita yakini bahwa tak terbatas kuasa Tuhan. Kita yakini bahwa tak terduga caranya. Kita yakini bahwa Tuhan dapat diandalkan. Tuhan tak terduga jalannya. Dia dapat dipercaya. Bahkan di segala musim kehidupan kita, Dia terus mengangkat kita. Percayalah bahwa Tuhan yang berperang bagi kita. Kita akan diam saja karena Tuhan, Sang Penolong kita, dapat diandalkan. Saudara, dalam kesempatan ini saudara, saya akan melanjutkan sebuah tema pemerintahan Allah dan Mesias. Dalam kesempatan yang terakhir saya sampaikan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Dia yang akan datang yang dinubuatkan oleh Yakub, Dia yang berhak, itu adalah Mesias. Shiloh, itu adalah Dia yang layak. Dia yang berhak atas tongkat kerajaan. Itu adalah gambaran daripada Mesias yang hadir, yang akan memerintah. Dan kita percaya sebagai orang Kristen bahwa Mesias itu adalah Yesus yang lahir di Bethlehem. Mesias itu adalah Yesus yang adalah kepala gereja. Mesias itu adalah Yesus yang adalah juru selamat dunia, terang dunia. Dan Mesias sudah datang. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa pemerintahan Mesias sudah dimulai sekarang, tetapi akan digenapi dalam kepenuhannya di masa yang akan datang, ketika Dia datang kembali, second coming. Dia akan datang dan akan memerintah sebagai Raja Damai. Saudara, nubuatan Yesaya pasal 9 ayat 6 menggambarkan siapa Dia yang akan menjadi raja. Dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Janji berkat ilahi yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub adalah janji berkat yang terkandung di dalamnya keselamatan secara universal, tetapi juga terkandung di dalamnya pemerintahan Allah secara universal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudara, kita yakin bahwa nubuatan Yesaya ini dikenapi di dalam diri seorang putra yang lahir, firman Allah yang adalah anak Allah yang lahir, inkarne, yaitu menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia, diam di tengah kita, di antara kita, skeneo. Itu adalah Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kan itu Dia adalah Allah yang datang
sebagai Raja kita. Karena itu dikatakan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Luar biasa, Wonderful Counselor. Saudara, kita menghadapi masalah hidup yang bertubi-tubi selama kita dalam dunia. Masalah-masalah itu adalah sesuatu yang terjadi dan dialami oleh setiap orang, dan kita membutuhkan jalan keluar untuk setiap masalah dan pergumulan kita. Kita datang kepada Wonderful Counselor, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang memberi nasihat kepada kita supaya kita sanggup untuk memperoleh jawaban dari sekecil apapun masalah kita sampai sebesar apapun pergumulan kita. Dia akan memberikan nasihat supaya kita menang dalam peperangan rohani. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, dengan dusta, dengan tipu muslihatnya. Kalau kita mengandalkan akal pikiran kita, bisa buntu dan kita bisa berhenti dan tidak mendapatkan jawaban. Tetapi ketika kita mengandalkan penasehat yang ajaib, maka kita akan berkemenangan dalam peperangan rohani. Karena penasihat ajaib itu juga adalah Allah yang perkasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang datang memerintah dalam hidup kita, Dia adalah El Gibor, Almighty God, Allah yang perkasa. Artinya bahwa Dia berkuasa untuk memberikan kemenangan kepada kita, berkuasa untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Dia di atas segalanya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang perkasa, yang mengalahkan musuh-musuh kita. Dia adalah panglima perang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang berpikir bahwa Yesus itu bukan panglima, tetapi ayat ini mengatakan Dia adalah El Gibor, Dia panglima perang. Artinya bahwa Dia akan mengalahkan musuh-musuh manusia, yaitu kejahatan, musuh manusia yaitu dosa, musuh manusia yaitu iblis. Dan Yesus Kristus kita andalkan, Dia akan mengalahkan musuh-musuh kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pemerintahan Kristus kita juga mengenal Dia sebagai Everlasting Father, Bapa yang kekal. Artinya Dia adalah anak Allah yang bersatu dengan Bapa, dan anak Allah itu membawa kasih Bapa, dan kasih Bapa yang dibawa oleh anak Allah Yesus Kristus ketika Dia memerintah sebagai Raja di bumi ini. Di dalam hidup kita, kasih Bapa itu adalah kasih yang tidak pernah gagal. Kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah kasih yang tidak ada akhirnya, kasih yang abadi, kasih yang eternal, kasih yang kekal. Itulah kasih yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau di antara saudara hari-hari ini mengalami kekeringan dan kekosongan, tangki emosi saudara kosong, datang kepada Tuhan Yesus. Bukalah lebar-lebar, datang kepada Tuhan Yesus, dan Dia akan mengisi dengan kasih-Nya yang banjir, kasih-Nya yang limpah, kasih-Nya yang tak terbendung, dan kasih-Nya yang melanda hidupmu, hingga keluargamu dipulihkan, hidupmu dipulihkan, masa depanmu menjadi masa depan yang cerah. Karena kasih Allah menggenapkan segala hal yang saudara rindukan. Kasih adalah kasih yang memenuhi, kasih yang menjawab doa, kasih yang menjawab kehidupan saudara. Dan Dia adalah Bapa yang kekal. Artinya tidak dibatasi oleh waktu yang sementara ini. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Identitas hidup kita di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, di dalam pemerintahan Yesus Kristus adalah identitas yang kekal melekat pada kita. Hidup kekal, hidup yang berkualitas, hidup yang berbobot, hidup yang ada kemuliaan Allah. Itulah hidup yang dibawa oleh Yesus Kristus dan pemerintahan Yesus Kristus yang adalah Bapa yang kekal.
Saudaraku yang kasih Tuhan, dan Dia adalah pembawa kedamaian surgawi. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia, yaitu kesenangan dan foya-foya. Ada orang yang berpikir, waktu kecil anak-anak dimanja-manja. Waktu menjadi tua menjadi kaya raya. Dan kalau sudah tua mati maunya masuk surga, saudara ya. Memang semua orang mengandaikan bahwa hidup ini dalam kebahagiaan yang terus-menerus. Tidak demikian. Kenyataannya bahwa dalam hidup ini ada struggle, ada perjuangan, saudara. Ada pergumulan, tetapi Raja Damai itu akan menenteramkan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masuk dalam pemerintahan Kristus, kita masuk dalam era baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kerajaan kegelapan adalah masa lalu, tetapi kerajaan terang adalah masa kini. Hidup kita adalah hidup di dalam terang. Dan kalau kita hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran, maka seperti Maria yang hidup dalam terang, dia peka mendengarkan suara Allah. Waktu ada kebingungan, waktu ada pergunjingan, waktu ada pergolakan, waktu ada kasak kusuk di dalam sebuah pesta, Maria mendengarkan suara Yesus, bahwa Yesus sanggup untuk mengubah air menjadi anggur. Yesus sanggup untuk intervensi dalam pesta yang kacau balau. Saudara, hidup yang kacau balau, Yesus sanggup mengintervensi. Air berubah menjadi anggur. Pernikahan dan kehidupan keluarga saudara yang hambar dan tawar, Tuhan sanggup mengubahkan. Era baru yang terbit, yaitu pemerintahan Kristus, adalah pemerintahan yang dipenuhi dengan mukjizat. Yang pertama dia lakukanlah mengubah air menjadi anggur. Ketika saudara menerima Yesus, meminta Yesus masuk dalam hidup saudara, percaya kepadanya, terbuka hatinya, dan saudara akan mengalami kemuliaan Allah. Air menjadi anggur. Datanglah kepada Juru Selamat, bertelutlah kepada Juru Selamat dengan tangan yang kosong, karena Dia sanggup untuk menjawab setiap orang yang penuh harap kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Maria dan murid-murid Yesus melihat mukjizat. Keluarga di Kana melihat mukjizat. Pasangan pengantin melihat mukjizat, karena Yesus datang memerintah, membawa kelimpahan. Pertanyaan saya selanjutnya kepada saudara yang sudah tinggal dalam pemerintahan Kristus, sebagai umat Kristus, apakah saudara mau ikut memerintah dalam pemerintahan Kristus, dalam kerajaan Allah? Dalam perjanjian lama, Israel sebenarnya dikatakan tentang mereka sebagai umat kesayangan Tuhan, sebagai bangsa yang kudus, sebagai imamat yang rajani, dan menjadi bangsa yang adalah milik spesial Allah. Tetapi mereka gagal, saudara, di dalam mengikut Tuhan. Mereka seharusnya menjadi perantara berkat dan membagi keselamatan ke bangsa-bangsa, tapi justru mereka dibuang ke bangsa-bangsa sebagai tawanan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka gagal menjadi saksi Tuhan. Tetapi bersyukur masih ada nabi-nabi, masih ada orang-orang kudus yang mungkin jumlahnya sedikit, tetapi mereka tetap mewakili Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru, gereja adalah bangsa pilihan Allah. Kita adalah umat yang terpilih. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, artinya kita istimewa. Tuhan pilih kita semua untuk ikut bersama dengan imam besar kita menjadi imam. Ikut dengan Raja kita Tuhan Yesus untuk memerintah. Tetapi kita juga dipanggil untuk memberitakan kabar baik.
saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Kita sendiri sudah mengalami bagaimana Tuhan mengubah hidup kita dari kegelapan masuk ke dalam rencananya, yaitu hidup dalam terang yang ajaib, hidup dalam kebenaran Injil, dan kita adalah umat kerajaan Allah. Dan Tuhan sekarang memerintah di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga kita, supaya kita juga ikut memerintah bersama dengan Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi umatnya, menjadi umat yang penuh kasih, dan menjadi umat yang penuh berbelas kasihan. Dan kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam pemerintahan Kristus dengan cara memperluas pemerintahan Kristus, memberitakan perbuatan yang besar, memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maukah saudara menjadi mediator penyelamatan di dunia ini, perantara keselamatan di dunia ini? Saudara, saya mengundang saudara supaya saudara ikut terlibat di dalam kegerakan untuk menjangkau bangsa-bangsa dengan kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintahan Kristus adalah pemerintahan yang kokoh. Pemerintahan Kristus adalah pemerintahan yang kekal. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Pemerintahan Kristus akan kokoh selama-lamanya. Dan ketika saudara memerintah bersama dengan Kristus, pemerintahan Kristus akan kokoh, hidup saudara akan kokoh di dalam pemerintahan Kristus, dan kita akan memerintah bersama dengan Kristus dalam pemerintahan yang kokoh. Kita akan terus memberitakan kabar baik, pekerjaan Allah yang besar, pekerjaan Allah yang luar biasa, memerintah bersama dengan Kristus. Tetapi mungkin saudara merasa, aku ini orang kecil, aku ini orang biasa, aku ini tidak ada apa-apanya, aku ini tidak mampu, tidak kuat, aku tidak punya gelar-gelar yang tinggi, aku bukan pejabat yang tinggi. Mungkin saudara banyak sekali alasan-alasan. Aku tidak pandai bicara. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau pakai yang kecil, Tuhan mau pakai yang terkecil, dan akan diangkat menjadi ternama, terkemuka, termasyhur. Karena apa? Kita memerintah bersama dengan Kristus. Pemerintahan Kristus adalah pemerintahan yang sejak purbakala, pemerintahan yang sejak dahulu kala, karena dia ada sebelum dunia ini ada, dan dia akan tetap memerintah. Dia sudah ciptakan dunia ini, tetapi dunia karena diserahkan kepada manusia, dan manusia tidak taat, dan kemudian manusia mengikuti kuasa roh-roh kegelapan, dan manusia ditaklukkan oleh kegelapan. Tetapi pemerintahan Kristus akan menyerbu kerajaan kegelapan. Pemerintahan Kristus akan menyerbu kerajaan kejahatan, akan memporak-porandakan, akan menghancurkan pekerjaan iblis, dan akan membebaskan manusia yang terbelenggu, membebaskan manusia yang berdosa, memberi keselamatan, memberi kerajaan. Dan ketika kita mau memerintah bersama dengan Kristus, kepastian kemenangan itu terjamin. Saudara, Bethlehem adalah kota yang kecil, tetapi dari sana lahir seorang raja yang besar, yang akan menggembalakan umat Israel dan menggembalakan bangsa-bangsa. Milik siapakah kita? Ketika manusia merasa bahwa aku milik diriku sendiri, aku berkuasa atas diriku sendiri, aku berkuasa atas hidupku, saudara, itu yang disebut dengan kesombongan. Dan ketika manusia mulai sombong, itulah awal kehancuran. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus dengan rendah hati. Di akhir tahun ini, serahkan hidupmu, serahkan keluargamu, percaya kepada Tuhan. Tuhan mau bertahta dalam hidupmu, memerintah hidupmu, dan akan memakaimu untuk memerintah bersama dengan Dia.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintahan Allah, pemerintahan Kristus sudah datang, sudah hadir dalam diri orang yang percaya, dalam gerejanya, dan pemerintahan Kristus akan memerintah atas semua bangsa. Semua bangsa akan takluk, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus memerintah dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita dengan kelimpahan, dengan kemakmuran, dengan berkat. Air menjadi anggur. Ada sukacita di akhir tahun ini. Ada perayaan, ada kegembiraan, ada pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Glory bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, dan kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Hubungi kami sekarang juga di 0877 8801 0003. Sekali lagi di 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi di 022 8600 1244. Untuk memberi persembahan dan dukungan dana, Anda dapat mengirimkannya melalui nomor rekening BRI di 013 70 1000 997567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Tuhan Yesus memberkati.